Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a ba'dal fajr ats-tsamin min syahri Muharram 1445. Maka hari ini hari ke-8, insyaallah besok di hari Tasu'a ke-9 dan besoknya hari Jumat di hari ke-10 kita melaksanakan puasa bersama dan insya Allah buka bersama. Dan itu adalah perkara yang sunnah seperti disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, man shoma yaum Asyura ahtasibuhu yukaffir as-sanah al-madiyah, diriwayat as-sanah qablaha, bahwa Nabi mengucapkan barang siapa yang puasa 10 Muharram maka dia akan mendapatkan pahala ataupun mendapatkan keutamaan diampuni dosanya 1 tahun yang lampau. Maka kita manusia tidak lekang dari dosa. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya kita untuk terus bertakwa dan usaha untuk tidak jatuh kepada dosa, pasti akan jatuh kepada dosa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, qul ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun. Hadis yang hasan dari jalan Ali ibn Mas'adah al-Bahili an Qatadah an Anas ibn Malik, diriwayatkan Abi Daud dan yang lainnya. Maka maknanya semua manusia tidak pernah lekang dari dosa. Dan manusia-manusia yang pendosa-pendosa ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Baik diampuni dengan amal-amal soleh dari dosa-dosa yang kecil seperti ayat Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa amal-amal soleh itu menghancurkan dosa-dosa secara otomatik, direct, dengan syarat dosa kecil. Seperti gambarannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Bahwa salat 5 waktu kita dan salat Jumat kita dan puasa Ramadan ke bulan Ramadan dan semua amal-amal salah dan puasa, menuntut ilmu dan yang lainnya, semuanya yukafirat lima bainahun, akan menghapus dosa-dosa secara direct, secara otomatis. Syaratnya apa? Idajtunibal kabair, jika terjauh dari dosa yang besar, maka semua dosa-dosa kecil akan berguguran. Adapun dosa besar harus dengan taubah. Maka kesimpulannya, di saat Nabi tadi mengatakan di hadis Abi Qatadah, puasa 1 hari saja di Yaum Asyura, hari ke-10 di hari Jumat, maka akan diampuni dosa yang telah lampau 1 tahun. Mau diampuni dosanya apa tidak? Maka marilah kita berpuasa bersama. Kemudian itu kan hari Jumat. Nah, bagaimana dengan hari Kamisnya? Dinamakan Tasu'a, hari ke-9-nya. Apakah disunahkan? Jawabnya na'am. Mana dalil disunahkannya? Di riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas, di saat dia seorang sahabi yang cerdas, ya Rasulullah, fa innal yahuda wan nasara yahtafilu fi hadzal yaum. Ya Rasulullah, kita melaksanakan puasa mengagungkan hari Asyura, dan hari Asyura adalah hari orang Yahud dari zaman dulu dirayakan. Maka orang Yahudi dan Nasrani mereka merayakan hari ini dan kita berpuasa mengagungkan hari ini. Maka apakah
Tidak ada penjembatan di antara kita menyelisihi ibadah mereka. Maka apa ucapan Nabi? Idza istu fi yaumin muqbilin la asumanna atasu'a. Jika Allah mengizinkan aku panjang umur di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa yang ke-9. Dan Nabi meninggal sebelum bertemu dengan Muharram yang baru. Maka di sini yang dijadikan pendalilan disebutkan la asumanna, bahwa Nabi telah berazam dan berniat untuk melaksanakan puasa at-tasu'a. Namun Allah tidak memberikan usia yang panjang sehingga tidak pernah bertemu dengan Muharram yang dia niatkan itu. Namun yang menjadi poin di sini adalah niatnya Nabi menyelisihi dari ibadah orang-orang kafir, musyrik. Kesimpulannya di sini, orang kafir musyrik mereka punya ibadah yang sama dengan kita. Seperti puasa, mereka puasa juga Asyura dan kita juga puasa. Dan bahkan Ramadan. Seperti disebutkan di Al-Quran bahkan. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Maknanya bukan mereka puasanya di bulan Ramadan khusus. Tidak. Tetapi amalan puasa itu juga diperintahkan kepada umat sebelum kalian. Maka kalian kaum muslimin berpuasa dan mereka pun berpuasa. Maka oleh sebab itu selisihilah di dalam syariat Islam apa yang mampu untuk menyelisihi mereka. Seperti tidak memperlambat di waktu berbuka. Maka oleh sebab itu datang di dalam hadis Sahal ibnu Sa'ad, la tazalu ummati ala dohirin au ala sunnati malam tangtadiru an-nujum. Dan di riwayat Ibnu Huzaimah dan yang lain yang selain dari Al-Bukhari dan Muslim, maka disebutkan dari Sahal ibnu Sa'ad juga, fa innal yahuda yuftiruna bi dhuhrin nujum. Adapun orang-orang Yahud dan Nasara maka mereka beriftar tidak dengan tenggelamnya matahari, tetapi timbulnya bintang-bintang, berarti waktu setelah Isya. Nah, di sini sama-sama mereka puasa, orang Yahud dan Nasara dan kaum muslimin berpuasa. Kapan muslimin berpuasa? Batasannya sampai tenggelamnya matahari. Untuk apa? Menyelisihi ibadah mereka. Maka sama-sama ibadah puasa. Namun menyelisihi ibadah mereka itu harus, kalau mampu dan ada dalilnya, laksanakan. Maka puasanya mereka sampai kapan batasnya? Sampai idharun nujum. Dan ini orang-orang Yahudi diikuti oleh orang Syiah. Maka orang Syiah yang notabene masuk kepada Islam, KTP-nya baik di Indonesia ataupun di negeri Iran sana ataupun di Yaman, maka mereka melaksanakan ibadah seperti Yahud. Dan saya mempersaksikan waktu di Dammaj, terutama di saat pergi dakwah ke Sa'dah, ke tempat mereka orang-orang Syiah, kita di Masjid Ahli Sunnah sudah makan, sudah sholat maghrib dan makan. Maka setelah selesai dari makan, makanan berat lagi. Karena sudah sholat maghrib. Maka kami mendengar mereka adzan dengan ciri khas, hayya ala khairil amal. Kebidahan banyak di Yaman juga dari Syiah. Oh, ini adzannya aneh, hayya ala khairil amal. Setelah hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala khairil amal. Kita bilang adzan apa? Itu Syiah. Nah, terus ini maksudnya mereka mendahului kita adzan Isya, kan belum masuk waktu Isya. Asyafaqul ahmar masih belum masuk. Bukan, mereka adzan maghrib. Jadi mereka berbuka sekarang, iya. Bagi mereka maghrib itu sekarang. Bagaimana mereka mengakhirkan sholat maghrib? Bagaimana mereka mengakhirkan iftar? Dan mereka notabene muslim. Ngakunya muslim dan adzan. Dan adzannya ada hayya ala khairil amal. Kesimpulannya, berapa dari ibadah-ibadah yang kita sama dengan al-Yahud wan Nasara dan Nabi menginginkan kita berbeda dengan mereka. Maka oleh sebab itu di hadis Abdullah bin Abi Aufa, inzil fajdah lana, turun buatkan kami makanan.
Maka Abdullah bin Abi Aufa melihat matahari masih ada, maksudnya masih terang. Ya Rasulullah, lau ta'akharna, inzil fajdah lana, turun, buatkan makanan. Kemudian disebutkan, idza ghabati syams, maka jika tenggelam matahari di ufuk, meskipun baru setengah ataupun dan sebagainya masuk, maka faqad aftara shaim. Maka dibedakan kapan waktu berbuka, dan begitupun waktu sahur seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna al farq bainana wa baina siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab dengan makan sahur. Maka di hadis Anas muttafaqun alaih, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dengan sahur itu ada barakah. Orang-orang Yahud dan Nasara puasa mereka tanpa sahur. Maka kalau kita rujuk kepada syariat Islam lebih baik tentunya, dan itu yang diinginkan oleh seluruh agama, kembali kepada Islam, dan lebih arham. Allah lebih menyayangi kita dengan apa? Melaksanakan sahur. Bahkan dipuji sahur itu barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Agama lain tidak ada. Maka kita kaum muslimin sahur. Dengan sahur itu di siang hari kita bisa belajar, bisa berjualan, bisa bekerja karena ada kekuatan, bisa pergi ke masjid, bisa menuntut ilmu. Adapun mereka tidak disyariatkan. Maka agama Islam lebih sempurna dan lebih benar dan lebih mendekati kepada fitrah. Dan berbukanya mereka menunggu bintang setelah dahaba syafaqil ahmar, setelah masuk isya jam 8 mereka berbuka. Kita jam 6, kalau dihitung jam 2 jam lebih dahulu. Lebih rahmah apa tidak agama Islam? Maka ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Dan poin di sini kembali kepada permasalahan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seperti istidrak kepada Nabi. Ya Rasulullah, mana perbedaan kita dengan mereka itu? Maka akhirnya Nabi memberikan sunnah, ya sudah, kalau aku panjang umur, puasa di hari yang ke-9. Maka oleh sebab itu para ulama dari sini diniatkan oleh Nabi puasa di bulan yang ke-9. Tujuannya apa? Mukhalafah dengan ibadah ahlil kitab.